Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, selamat datang kembali di channel YouTube Diana Ekawati. Sebelumnya jangan lupa loh klik subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rumah belajar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan yang paling penting itu harus tetap semangat. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kali ini dengan Diana Ekawati dari SD Islam As-Sofa, Pekanbaru, Provinsi Riau. Hari ini seperti biasa saya berada di sekolah, sedang bersiap-siap menunggu jadwal masuk kelas pembelajaran daring. Tapi saya sebelum masuk kelas pembelajaran daring, saya akan mengajak sahabat semua berkeliling untuk melihat kondisi sekolah tempat saya mengajar. Eits, jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan. Kita berkeliling sambil memakai masker ya, seperti teman saya ini. Kasus pandemi COVID-19 sampai saat ini mengharuskan semua proses kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik untuk sementara waktu dilakukan di rumah. Hal ini dilakukan guna meminimalisir kontak fisik secara massal sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Untuk mengisi kegiatan belajar mengajar yang harus diselesaikan pada tahun pelajaran ini, pemerintah mengambil kebijakan pembelajaran jarak jauh dengan media daring atau dalam jaringan, baik itu menggunakan ponsel, PC, atau laptop. Media daring sangat efektif sebagai salah satu langkah solusi untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan pendidikan. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh bersama peserta didik di sekolah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang saya gunakan untuk mendukung pembelajaran daring ini adalah WhatsApp, Google Classroom dan Google Form, Quizzes, YouTube, Zoom, dan yang terakhir disempurnakan pembelajaran daring ini dengan menggunakan portal rumah belajar dari Pusdatin dengan alamat website belajar.kemdikbud.go.id. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran SOLE, Self-Organized Learning Environment. Pembelajaran ini menitik beratkan pada proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan fasilitas internet dan perangkat pintar yang dimiliki. Sintak dari model pembelajaran ini adalah yang pertama, pertanyaan. Pertanyaan diberikan dapat menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang diajarkan, sehingga dapat menurunkan pertanyaan yang lebih banyak lagi terhadap materi yang diajarkan. Yang kedua, investigasi. Peserta didik menggunakan internet untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mengulas atau mereview. Peserta didik mempresentasikan hasil penemuan mereka dari tugas dan pertanyaan yang diberikan oleh guru. Peserta didik dan orang tua mendapatkan jadwal pembelajaran daring pandemi COVID-19. Ini adalah salah satu contohnya. Aplikasi TIK yang sering saya gunakan untuk berkomunikasi dalam pembelajaran daring ini adalah WhatsApp Group. Melalui WhatsApp Group, semua informasi pembelajaran daring, penugasan, dan absensi dilakukan pada aplikasi ini.
Ini adalah salah satu contoh WhatsApp grup kelas saat saya melakukan pembelajaran daring di pandemi COVID-19. Aplikasi TIK yang saya gunakan berikutnya di dalam pembelajaran daring adalah Google Classroom. Ini adalah contoh kelas yang saya buat untuk peserta didik melalui Google Classroom. Untuk mengevaluasi materi, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik melalui Google Form dan Quizzes. Video pembelajaran yang saya buat, saya upload ke channel YouTube untuk memudahkan peserta didik saya mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Aplikasi Zoom saya gunakan untuk mengulang atau mereview materi pembelajaran yang saya berikan pada pembelajaran daring kepada peserta didik. Nah, yang terakhir, pembelajaran daring yang saya lakukan bersama peserta didik disempurnakan dengan adanya aplikasi Rumah Belajar dari Pusdatin dengan alamat website belajar.kemdikbud.go.id, dan ini dapat juga kita download di Play Store pada smartphone kita. Fitur utama pada Rumah Belajar yang pertama adalah sumber belajar, kemudian kelas digital, laboratorium maya, dan bank soal. Fitur pendukungnya adalah peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sebagai orang tua murid sangat merasa terbantu dengan adanya aplikasi Rumah Belajar. Belajar jadi seru dan gak bosan. Terima kasih Rumah Belajar. Terima kasih Rumah Belajar.